Shalom saudara-saudariku, Amanginang semuanya. Sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan penyertaan-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih telah menjaga kami di malam yang gelap dan mengantarkan kami pada pagi ini. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena berkat dan kasih Tuhan selalu ada buat kami. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah berikan kami hikmat kepintaran agar kami dapat memahaminya dan melakukannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudaraku, nas ini Pengkhotbah pasal 3 ini bukanlah hal yang asing buat kita. Ini adalah bagian perikop yang sangat terkenal yang mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa jangan pernah lupa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini ada waktunya, ada masanya. Seperti yang dikatakan dalam ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya tidak ada yang kekal di dalam hidupmu. Tidak ada yang kekal di dalam hidup saya. Tidak ada yang kekal di dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau kita baca ayat-ayat berikutnya itu diterangkan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada banyak hal diterangkan dalam ayat-ayat ini yang mengingatkan kita, siapapun kita, bahwa tidak ada yang kekal di dalam hidup kita ini. Terkadang kita akan mengalami musim-musim yang berganti. Kadang tertawa, kita terkadang menangis. Ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang berhasil, ada yang gagal. Ada waktu kita menari, ada waktu kita meratap. Tidak ada yang kekal dalam hidup kita ini. Dan sangat jelas kita ketahui bahwa tidak dapat kita selami bagaimana cara Allah melakukan, mengerjakan apa yang menjadi bagian dalam hidup kita ini. Semuanya dapat berubah kapan saja itu dapat terjadi. Untuk itu saudaraku, renungan kita ini mengingatkan kita semua bahwa apapun yang kau alami saat ini, mungkin kau berbahagia, mungkinkah kau sedang berhasil, mungkinkah kau sedang menikmati banyak-banyak berkat Tuhan, tapi jangan pernah lupa bahwa semua itu ada waktunya. Untuk itu mari belajar bersyukur. Mari belajar menikmati dan mengingat bahwa segalanya itu adalah pemberian Tuhan untuk kita pakai dan gunakan untuk yang terbaik. Mungkin saat ini kita sedang menangis, kita sedang bergumul, kita sedang gagal, kita sedang kehilangan, kita sedang meratap. Tapi ingat juga bahwa penderitaanmu itu tidak kekal. Ada waktunya kau pasti akan tertawa. Kalau hari ini kau menangis, belum tentu besok kau menangis. Mungkin cara Tuhan, besok kau akan tertawa. Mungkin besok kau akan berhasil. Mungkin besok kau akan mengalami kebahagiaan dalam hidupmu. Bahwa semuanya akan berputar. Lalu yang kedua, kita akan pelajari melalui renungan kita ini bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya adalah sepengetahuan Allah. Semuanya adalah Allah tahu, Allah mengerti, Allah melihat.
Itu yang dikatakan dalam ayat 12. Aku tahu, katanya, bahwa Allah sangat mengetahui apa yang kau alami saat ini. Kau yang sedang berbahagia, kau yang sedang menangis, kamu yang sedang berhasil, kamu yang sedang gagal, kamu yang sedang menderita, kamu yang sedang sakit, tidak ada yang Allah tidak ketahui tentangmu. Dari awal sampai akhir hidup kita, semuanya Allah sangat mengerti. Untuk itu, apa yang Allah inginkan dari kita? Kalau Dia Tuhan yang mengetahui semua tentang hidup kita ini, dari kita lahir sampai kita mati, Allah memahaminya. Lantas apa yang harus kita perbuat dalam hidup ini? Kalau kita mengetahui, Allah paham, Allah mengerti, Allah mengetahui semua yang kita rasakan dalam hidup kita, sudah selayaknya lah kita tidak perlu lagi takut. Kita tidak perlu lagi ragu, kita tidak perlu lagi bimbang di saat susah datang, di saat penderitaan datang, di saat pergumulan itu datang, maka tugas kita adalah kembali mendekat kepada Tuhan, kembali dekat kepada Dia, Sang Perancang hidup kita, agar kita memperoleh kekuatan, kesanggupan, kemampuan, iman dalam melewati pergumulan-pergumulan yang kita alami dalam hidup ini. Jika Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami pencobaan, penderitaan, itu berarti Tuhan memiliki rancangan yang terbaik buat kita di balik semuanya itu. Dan saudaraku, ketika kita dapat makan, dapat minum, dapat menikmati segala jeripaya kita, mari jangan lupa dalam ayat 13 dikatakan bahwa semua itu adalah pemberian Allah. Maka pakailah untuk kemuliaannya. Maka syukurilah untuk memuji Tuhan. Ingat selalu, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah kita peroleh dalam hidup ini. Karena semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Ingat renungan kita sebelumnya bagaimana Ayub berkata, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan Allah. Ayub menyadari bahwa tidak ada satupun yang dia miliki itu adalah upaya jeripayanya, namun itu semua adalah pemberian Allah untuk dia nikmati. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau saat ini kita senang, kita berhasil, kita bahagia, jangan lupa bahwa itu semua adalah pemberian Allah. Tugas kita, mari syukurilah. Tidak ada yang lebih baik. Di dalam ayat 12 dikatakan, tidak ada yang lebih baik dalam hidup ini, ya, kecuali jika kita bersuka dan menikmati segala yang kita alami pada saat ini. Waktu tidak dapat diputar kembali, tapi kita harus percaya hari depan jauh lebih baik karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Amin. Terima kasih Bapak atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa segala sesuatunya ada waktunya, tidak ada yang kekal dalam hidup kami ini. Inilah hal yang tidak boleh kami lupakan, bahwa ada masanya, ada waktunya kami tertawa, ada waktunya juga kami akan menangis, ada waktunya kami berhasil, ada waktunya juga mungkin kami akan gagal. Tapi di setiap musim, waktu yang kami jalani, yang kami lalui, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menyertai, Tuhan tetap sama dan tidak akan pernah berubah untuk menolong, menyertai, menuntun hidup kami. Bapa, sertailah kami. Jika saat ini kami sedang berbahagia, sedang berhasil, menikmati banyak berkat Tuhan, ingatkan kami bahwa semua adalah pemberian Tuhan saja. Agar kami selalu bersyukur, ingat selalu berterima kasih dan melakukan segalanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jika saat ini kami sedang berduka, bersedih, bergumul, menderita, menangis, mengalami banyak tantangan dan penderitaan, ingatkan kami Tuhan bahwa semuanya itu tidak akan kekal, ada waktunya. Penderitaan kami akan berakhir, kesedihan kami akan berakhir, karena kami punya Tuhan yang dapat mengubah sedih kami menjadi sukacita bagi kami, yang dapat mengubah kegagalan kami menjadi sebuah keberhasilan, menjadi sebuah sukacita dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan sanggup melakukannya dalam hidup kami ini, asal kami mau berjuang dan percaya kepadamu Bapa.
Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, kami layak meminta kepadamu. Berkati seluruh jemaatmu Tuhan. Mereka yang sakit tolong sembuhkan Bapa. Mereka yang berduka, yang bersedih, Tuhan berikan kekuatan penghiburan. Berkati kami dalam satu hari, dalam pekerjaan kami serahkan hidup kami kepadamu. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati kita.